Halo sahabat Rusmi, saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu pertama, kali ini saya akan membawakan materi atau tema yang berjudul DPT, Dinding Penahan Tanah. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Baik, langsung saja masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan DPT atau dinding penahan tanah? Kita mungkin sering mendengarnya, namun terkadang kita belum tahu apa sih pengertian dari DPT itu. Ya, DPT itu merupakan suatu konstruksi yang dimana fungsi dan tujuannya yaitu utamanya untuk menahan pergerakan tanah supaya tidak adanya pergerakan ataupun kelongsoran, supaya tidak ada terjadi kerusakan pada suatu konstruksi tertentu. Kemudian, untuk fungsi dinding penahan tanah tersendiri, saya golongkan menjadi tiga kategori secara umum. Yang pertama, active lateral pore soil, yaitu fungsinya untuk mencegah runtuhnya lateral tanah, misalnya longsor ataupun landslide. Kemudian yang kedua, yaitu lateral force water, yaitu fungsinya untuk mencegah keruntuhan tanah lateral yang diakibatkan oleh tekanan air secara berlebih. Nah, kemudian yang ketiga ada flow net cut off, yaitu berfungsi untuk memotong aliran air pada tanah. Nah, jadi dari fungsi ini bisa dibilang DPT menahan tanah serta menahan air juga. Kemudian lanjut ke ada kegunaan lain juga. Yang pertama yaitu flood walls atau desain dinding penopang tanah yang biasanya ada di pinggiran sungai, berguna untuk mengurangi dan menahan banjir. Nah, yang kedua, biasanya pada konstruksi jalan raya yang bertujuan untuk mendapatkan perbedaan elevasi yang telah direncanakan. Kemudian bisa juga sebagai penopang yang membatasi pembangunan jalan raya ataupun kereta api di daerah lereng, serta untuk menjaga tanah di sekitar bangunan atau gedung supaya tidak adanya pergerakan tanah di sekitarnya. Masuk ke jenis-jenis dinding penahan tanah. Ada berapa sih sebetulnya jenis dinding penahan tanah? Kali ini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, gabion retaining wall atau biasa disebut dengan kawat bronjong. Nah, kawat bronjong ini biasanya kita temukan di sungai-sungai yang konstruksinya merupakan terdiri dari batu pecah yang disusun sedemikian rupa menggunakan kawat sehingga memiliki kekuatan untuk menahan tanah supaya tidak ada terjadinya pergerakan. Ini biasanya yang paling umum sering kita lihat. Kemudian, untuk yang kedua yaitu diaphragma wall. Nah, untuk diaphragma wall ini biasanya berada pada basement-basement lahan parkiran atau gedung penyimpanan. Nah, biasanya diaphragma wall ini merupakan jenis konstruksi yaitu suatu hasil cor besi beton bertulang untuk dinding tadi, dinding basement maupun parkiran. Nah, dibuat dengan tujuan untuk pengeringan atau biasa disebut dengan dewatering. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada yang namanya dinding penopang tanah graffiti atau biasa disebut dengan graffiti wall. Sesuai dengan namanya, bahwa graffiti wall ini mengandalkan massa dari konstruksi dinding penahan tanah tersebut. Artinya semakin berat dinding penahan tanah tersebut, maka semakin bagus dalam menahan daya dorong tanah yang diberikan. Konsepnya seperti itu, secara simpelnya. Kemudian yang keempat ada sheet piles. Sheet pile walls. Nah, untuk sheet pile walls ini eh, berbeda dengan model yang sebelumnya, yaitu kebanyakan sheet pile itu dibangun di daerah pinggir air. Maka dari itu, fungsi utamanya adalah sebagai dam atau bendungan air. Metode pelaksanaannya pun memanfaatkan material beton pertegang atau pre-stressed concrete. Kemudian yang kelima ada contiguous pile. Nah, untuk contiguous pile ini bersifat sementara biasanya dan kedap air. Ini merupakan campuran dari rangkaian bore file serta bentonite cement file. Artinya nanti ini bakal dibongkar lagi ketika sudah beres atau tidak berfungsi kembali. Dan yang terakhir yaitu ada revetment retaining walls. Nah, untuk revetment retaining walls ini biasanya digunakan pada pinggiran pantai ataupun tepi sungai. Hal ini dilakukan untuk memperkuat tanah pada lahan miring. Di samping itu, dinding penahan tanah ini juga bisa melindungi dari gerusan ataupun longsor akibat adanya abrasi oleh air laut. Nah, mungkin sekian materi singkat dari saya.
Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.